Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan hukum-hukum mandi dan tayamum. Jadi Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Allah mensyariatkan wudhu sebagai syarat sah sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Allah juga mewajibkan mandi besar dari junub, haid, dan nifas, serta mensunahkan mandi besar pada hari Jumat dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Next. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin itu ada orang yang bertobat jadi suci hatinya, dan mutatahhirin yang bersuci dari luarnya, ya gitulah. Next, bersuci hukumnya wajib tentunya bagi seorang muslim karena bersuci adalah sebagian dari iman. Tayamum secara bahasa bermaksud al-qasdu, ya, artinya bermaksud atau bertujuan dan memilih. Sedangkan secara istilah syariat, tayamum adalah tata cara bersuci dari hadas dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan sa'id yang bersih. Tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Tayamum bisa menggunakan sa'id. Ya, sa'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum. Contoh sa'id ada banyak, ada pasir, batu, batuan, tanah, baik yang lebat atau yang kering. Sa'id berupa batu juga bisa digunakan untuk istinja atau cebok jika tidak menemukan air. Next, hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal yang membatalkan wudhu. Seperti murtad, hilang akal, tidur. Di sini tidur yang batalkan tayamum atau wudhu itu yang tidur dengan keadaan terlentang. Kalau sambil duduk insya Allah nggak batal. Terus bersentuhan dengan yang tidak mahram, menyentuh kemaluan dan lain-lain. Yang menemukan air sebelum melakukan sholat juga termasuk satu hal yang membatalkan tayamum. Karena tayamum adalah pengganti dari air. Jadi tayamum itu hanya bisa dipakai satu kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah bisa berkali-kali. Ya, kalau datang sholat wajib lagi berarti harus tayamum lagi. Sebab tayamum. Jadi dalam keadaan ini kita diperbolehkan untuk tayamum. Salah satunya dalam perjalanan jauh. Terus jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Lalu telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Lalu air yang ada, suhu atau kondisi yang mengundang kemudaratan, bisa membuat sakit atau apalah. Air yang ada hanya untuk minum, jadi airnya harus dihemat. Kalau dihabisin ya. Air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Pada sumber air yang ada memiliki bahaya seperti beracun atau apalah, sakit dan tidak boleh terkena air. Jadi untuk yang warna hijau ini, jika tidak ada air, mencari di sekitar rumah dulu. Jika tidak ada, bisa mencari dengan skala 150 meter dari rumah. Kalau nggak ada lagi, bisa mencari 4,5 km. Tapi kalau takut waktu sholatnya hilang ya nggak usah. Tapi kalau yakin di skala 4,5 km itu ada air, ya ambil ke sana aja, nggak apa. Oke, lanjut. Mandi, menurut bahasa mandi disebut al-ghusl, yang berarti mengalir air pada sesuatu. Sedangkan dalam istilah syariat, mandi artinya mengalir air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Mandi kalau tidak air bisa dengan tayamum, sama caranya. Oke, sebab wajib mandi.
ada 5 kurang lebih. Dan 1 sedang dalam hadas besar seperti setelah junub atau melakukan hubungan suami istri. 2 sesudah keluar mani, yaitu cairan putih lengket yang ya itu kalian udah tahu. 3 setelah haid dan nifas bagi wanita. Nomor 4 setelah melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran, itu untuk wanita. Nomor 5 mati, kecuali mati syahid. Mati syahid tidak usah dimandikan, nggak apa. Lanjut, ini orang yang disunahkan mandi besar sebelum melaksanakan sholat pada hari Jumat. Jadi rata-rata hari ini dah mandi wajib semua ya. 2 ketika hendak melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. 3 ketika hendak melaksanakan sholat khusuf untuk gerhana matahari maupun gerhana bulan. 4 sesudah memandikan jenazah. 5 ketika akan memasuki kota Mekah. Lanjut, ini cara-cara mandi besar. Ini ada rukun dan sunnah mandi. Rukun mandi menghadirkan niat di dalam hati. Jadi sebelum masuk kamar mandi baca niat dulu niatnya, lalu membersihkan farj atau kemaluan, lalu mencuci kedua telapak tangan. 4 berwudu dengan sunah-sunahnya. 5 mengguyur kepala 3 kali dimulai dari sebelah kanan kemudian kiri dengan meratakan air ke seluruh seluruh air dan menekankan ke kulit kepala. Sunah mandi membaca basmalah pada permulaan mandi. Berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan bagian kanan daripada kiri 5 berturut-turut. Yes. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Salah sendiri. Pertanyaan mana ada? Ya ada, udah juga ada. Ini tanda tanya, Mas. Yang bertanya silakan. Oke. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya pegang musuh memang harus wudhu dulu. Ya kan ada ulama yang bilang wajib, ada yang bilang ditekankan sunnah gitu. Tutorial mandi wajib mas. Tadi udah dijelaskan Pak. Saya buka kan. Nggak usah dikasih. Udah saya nanya, tanya terus. Maaf, nanti bisa dilihat di videonya Mas. Channelnya apa mas? Channelnya apa mas? Channelnya ya oke, cukup sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.